Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemahaman tentang Merdeka Belajar topik pertama. Topik ini ada 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid mendidik dan mengajar. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenali diri sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Bapak Ibu guru, mari kita mulai dari materi yang pertama, mengenali diri sebagai pendidik. Perlu kiranya kita bertanya kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Kenapa menjatuhkan pilihan pada profesi pendidik? Bagaimana perjalanan yang sangat panjang, perjuangan yang sangat panjang, sehingga akhirnya Bapak Ibu guru sampai ke profesi yang sangat hebat ini. Jadi untuk mengenali diri sebagai pendidik, selain kita bertanya juga kepada diri kita sendiri, yang berikutnya adalah kita memahami bahwa pendidik adalah bagaimana memaknai, menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Mengenali diri sebagai pendidik, salah satu langkah awalnya adalah kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dan juga bagaimana kita bisa mengenali diri sebagai pendidik, kita juga harus memahami maksud pendidikan itu. Apa maksud dari pendidikan itu? Maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Apakah saya memiliki peran dalam posisi saya sebagai guru? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kita harus mengingat bahwa murid kita akan menjadi masyarakat di masa depan. Jadi, kita harus menyiapkan murid-murid kita bisa beradaptasi dengan zaman ketika dia hidup nanti setelah dia mengikuti pendidikan di saat ini. Sehingga untuk bisa
mereka beradaptasi dengan kehidupannya yang kelak nanti itu, ketika mereka remaja, saat ini kita harus berperan memberi kesempatan murid-murid menyiapkan presentasi untuk dibawakan di depan kelas. Yang kedua, murid-murid dituntun untuk menulis konsep, menyusun kata-kata, dan yang ketiga, memberi kesempatan murid-murid menyampaikan idenya di depan teman-teman sekelasnya. Karena kita tidak tahu murid-murid kita kelak bisa jadi menjadi pemimpin rapat di rekan sekantornya, bisa jadi menjadi utusan untuk menyampaikan penyuluhan kepada warga dan berbicara di masyarakat umum, dan bisa jadi mewakili negara kita dalam pertemuan-pertemuan internasional. Sehingga perlu kiranya kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa berbicara melalui berikan kesempatan presentasi, kemudian tuntun menyusun konsep, kemudian berikan kesempatan menyampaikan ide-idenya di depan teman sekelasnya. Dan yang ketiga yang perlu kita pahami, apa peran saya sebagai guru, yaitu saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Apa yang kita lakukan saat menjadi guru akan diceritakan terus-menerus oleh murid-murid kita dan akan dicontoh. Baik yang kita lakukan, baik yang dicontoh oleh murid-murid kita. Buruk yang kita lakukan, buruk juga yang dia cerita, bahkan memungkinkan sekali dia berperilaku buruk ke depannya. Maka perlu kita pahami bahwa saat mengajar di depan kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mari kita mengingat-ingat kembali masa-masa dulu kita saat kita masih menjadi siswa. Ada guru yang sangat kita senangi. Ada guru yang sangat kita rindukan. Ada guru ketika tidak masuk sangat kita merasa rugi. Ketika dia menyampaikan nasihat, kita dengar. Dan juga guru kita menyampaikan dengan kata-kata yang halus, sehingga kita terpengaruh, sehingga kita saat ini mengingat-ingat itu. Yang kedua, mengingat sosok guru yang kurang, bahkan tidak menyenangkan. Barangkali karena diberikan tugas yang banyak, barangkali karena disuruh mencatat terus tanpa dijelaskan, dan lain sebagainya. Tinggal kita memilih sekarang. Kita ingin seperti guru yang kita senangi, atau kita ingin menjadi guru seperti guru kita dulu yang kurang kita senangi. Nah, ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin bisa memfasilitasi murid menjadi pribadi yang berkolaborasi, bisa bergabung dengan yang lain. Saya juga ingin menjadi guru yang bisa memfasilitasi murid menjadi pribadi yang bisa belajar secara mandiri.
Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu Guru, apakah kita sudah menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Apakah kita lakukan selama ini sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Bapak Ibu Guru, mari kita lanjutkan ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini ada beberapa materi yang kita akan bahas di modul kedua ini. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kita harus bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Itu pendidikan. Dari pengertian pendidikan ini bisa diambil kesimpulan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Karena pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu. Sehingga murid oleh guru tidak dapat ditentukan, atau pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa dilakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. Layaknya seorang petani yang menanam padi, ia hanya menuntun, memperbaiki, dan tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi jagung. Tetapi seorang petani bisa menghasilkan padi yang berkualitas karena padi itu dijaga dan dirawat. Bapak Ibu Guru, kita lanjut ke bagian kedua, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan, instruksi dan sanksi. Instruksi dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid, menghukum ketika salah, atau bangga terhadap kecerdasan siswa. Sehingga Ki Hajar Dewantara menyampaikan perlunya pendidikan yang humanis dan transformatif. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani, kita olah jasmaninya, atau yang sering kita sebut dengan olahraga. Rohani, kita olah pikirannya dan kita olah kemampuannya. Sehingga pendidikan itu harus merangkul 2 bagian dari tubuh manusia itu. Sehingga terbentuklah pendidikan holistik. Modul yang ketiga, mendampingi murid, mendidik dan mengajar. Di sini ada 2 pembahasan yang saya bisa berbagi saat ini. Yang pertama tentang kodrat murid, yang kedua tentang trikon. Kodrat murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan sekitar, sedangkan kodrat zaman bagian pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Berikutnya di modul 3 ini bagian trikon. Kon yang pertama yaitu continue, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Kon yang kedua konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan tanpa mengorbankan identitas bangsa masing-masing. Kon yang ketiga yaitu konsentris, bersikap terbuka dan tetap kritis, serta selektif terhadap pengaruh kebudayaan luar. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini ada 2 teori, yaitu teori tabula rasa. Itu menganggap murid itu seperti kertas kosong dan gurulah atau pendidiklah yang akan mengisinya. Kemudian teori yang kedua yaitu teori negatif, yaitu menganggap bahwa murid itu seperti kertas yang sudah penuh dengan coretan dan gurulah atau pendidiklah yang akan memperbaikinya. Kemudian Ki Hajar Dewantara menggabungkan 2 teori ini yang kita sebut dengan teori konvergensi, yaitu manusia sebagai kertas yang sudah terisi dengan tulisan, tetapi tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya, sehingga gurulah yang mengarahkan dan menuntun untuk tertulis rapi dengan baik. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia melalui sistem Among, yaitu yang pertama ing ngarso sung tolodo, seorang guru harus memberikan contoh yang baik. Ing madyo mangun karso, seorang guru harus mampu memberikan semangat pada murid. Tuturi handayani, seorang guru mampu memberikan dorongan kepada murid supaya mandiri. Yang kedua dari modul 5 ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Di sini ada 3 sentra pendidikan. Sentra yang pertama adalah alam keluarga. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Di sanalah anak mendapatkan dasar pendidikan budi pekerti dan pendidikan sosial. Sentra pendidikan yang kedua adalah perguruan, atau yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara dengan Balai Wiyata, yaitu meliputi semua jenis dan bentuk satuan pendidikan yang berperan dalam mengembangkan kecakapan berpikir murid. Alam perguruan harus sebisa mungkin berkesinambungan dengan hidup alam keluarga
dan mendapatkan kecerdasan berpikir dan kecerdasan sosial emosional karena alam perguruan merupakan wadah perantara alam keluarga dengan alam masyarakat. Sehingga sentra pendidikan yang ketiga adalah alam masyarakat. Merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional. Demikian Bapak Ibu Guru yang bisa saya bagikan dari topik pertama tentang Merdeka Belajar. Semoga bisa difahami dan saya juga bisa bertambah pemahaman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.